itu harus ditaati. Kalau tidak ditaati bagaimana, Nak? Kalau tidak ditaati aturannya di rumah bagaimana? Dihukum apa enggak? Dimarahin. Ya marahin ibu atau bapak? Ibu. Oke. Nah, biasanya kalau aturan itu kalau dilaksanakan kita akan mendapatkan kebaikan. Akan mendapatkan akan mendapatkan reward atau hadiah. Tetapi kalau tidak dilakukan itu pasti akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Siapa di sini yang pernah dihukum? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak sekali ya kelas 2. Dihukum apa? Biasanya dihukum sama ibu disuruh ngapain? Bukan pengertiannya dulu, aturan di rumah. Aturan adalah tata tertib yang harus dilaksanakan atau dilakukan. Setiap keluarga memiliki yang namanya aturan. Tadi sudah disebutkan, ada yang disuruh belajar, ada yang disuruh cuci piring, ada yang disuruh menjadi dua, aturan tertulis dan juga aturan tidak tertulis. Kalau di rumah kalian aturannya tertulis atau tidak, Nak? Tertulis apa tidak di rumah? Tidak. Tidak tertulis ya? Ada yang tertulis, ada yang nggak tertulis. Aku tertulis. Tertulis di mana? Di rumah. Di rumah. Nah, begitu juga kalau di sekolah, Nak, juga ada yang namanya aturan. Ada tata tertib sekolah. Di dalam kelas ini ada juga tata tertib kelas. Nah, itu contoh aturan. Kalau tata tertib kelas siapa yang membuat, Nak? Guru. Yang melaksanakan siapa? Iya. Yang membuat guru beserta anak-anak dan yang melaksanakan juga kita semuanya melaksanakan aturan. Ada nggak di sini yang pernah melanggar aturan kelas? Mas Irul pernah ngapain? Nggak pernah piket. Biasanya kalau tidak piket sanksinya apa? Hukumannya apa? Berdiri sambil memegang kuping. Jadi kalau dihukum itu contoh tidak baik, maka tidak boleh ditiru. Halo? Iya, itu teman. Selanjutnya coba aturan yang ada di rumah. Siapa yang mau membaca aturan kebersihan? Ayo, ya.
supaya makanan yang kita makan itu tidak dimakan. Bilang tadi tidak dimakan. Ya benar ya, tidak dimakan setan, dan juga makanan yang kita makan bisa menjadi makanan yang berkah, menyehatkan untuk tubuh kita. Jadi kalau kita makan itu biar sehat, biar apa? Sehat, kemudian jadi anak yang pintar, tidak stunting. Selanjutnya aturan atau sikap terhadap kedua orang tua. Siapa di sini kalau sama ibu bapaknya itu sopan, santun perilakunya? Iya. Jadi kalau sama orang yang tua harus sopan, santun. Kemudian kalau kita mau main, kita harus meminta izin. Kalau mau pergi harus meminta izin. Pokoknya mau main kemanapun harus meminta izin. Supaya apa? Orang tua tidak mencari. Kemudian kalau kita lewat di depan orang harus permisi. Derek lampung, kula nuwun. Permisi Mbak, permisi Mbak, permisi Mas. Kemudian lanjut aturan belajar. Yang pertama tentunya kalau belajar itu harus ada jadwal. Kalian di rumah dibuat jadwal enggak sama ibu bapaknya belajarnya? Kalau sudah, nah jadi belajar itu tentu harus ada jadwal. Kalau di rumah enggak juga, ya nanti belajar belajar masih nol buatan belajar mawon terus membatasi menggunakan HP dan juga menonton TV. Ya harus dibatasi. Tentunya mengawali ketika belajar juga harus Oke, sekarang coba kalian tulis, siapkan buku tulisnya, disiapkan buku tulisnya. Sudah siap nak menulis? Oke. Aturan di rumah. Tulis. Tidak usah. Tulis aturan di rumah.
Mbak Ina.